ceritain sedikit nggak Mbak, kalau misalnya di dunia capital market itu sehari-harinya ngapain aja sih Mbak Siska? Hari-harinya ya. Mhm. Jadi kita bangun pagi, terus itu kita ke kantor dan harus kalau di Mirai Asset itu seluruh karyawan Mhm. tanpa membedakan jabatan harus masuk jam 8 pagi. Jam 8. Lalu kita pagi-pagi itu kita baca report, lalu kita ada live bareng dengan morning updates di Mirai Asset dengan tim saya. Mhm. Lalu sudah gitu kita baca-baca berita seperti biasa supaya kita bisa kalau ditanya oleh klien atau kalau ditanya oleh antar tim itu kita tahu jawabannya sebenarnya apa sih. Nah, itulah kegunaannya punya satu tim, punya satu support di kantor. Lalu meeting dengan tim head yang lainnya, meeting dengan aset management, misalnya meeting dengan para pihak-pihak yang lainnya, misalnya emiten, seperti begitu. Jadi setiap hari Dan harus stay up to date gitu ya Mbak ya? harus sekali, kalau enggak kayak misalnya tadi Mhm. aja kan, kalau misalnya di sini ada teman-teman yang memang sudah ikutan trading saham. Nah, hari Mhm. ini itu kan misalnya kan ada berita besar sekali, jadi 1 tahun 4 kali itu ada berita yang sangat-sangat besar yang namanya MSCI rebalancing. Nah, Mhm. di hari ini, tiba-tiba harga sahamnya Goto naik dong 35% gitu kan. Nah, itu kita sudah Wah. prediksi. Dan kita Mhm. sudah tahu bahwa ini akan kejadian, tapi kita tidak tahu bahwa akan jadi seheboh ini gitu loh. Nah, I itu salah see. satu contohnya karena alhasil dari membaca berita dan mengikuti updates dari capital market ya gitu. Lalu Mhm. misalnya ada baca lagi berita, kan kemarin zamannya laporan keuangan Mhm. misalnya. Lalu kita baca-baca laporan keuangannya, apakah dapat dividen, Mhm. apakah ada saham yang akan melaksanakan aksi korporasi. Nah, itu semua sebenarnya di zaman teknologi ini tuh gampang sekali dilakukan. Nah, kalau saya dulu mulainya pertama-tama kali berinvestasi itu di 2008 di Indonesia. Saya udah buka akun Mirai Aset Sekuritas dari tahun 2008. Kebetulan aku belum tahu saham malah Iya, loh Mbak. iya. Jadi pada saat itu Mhm. kan belum punya komunitas. Mhm. Saat itu internet juga ada sih, tapi maksudnya nggak ada Instagram ya kan, itu zaman-zamannya Facebook kali ya. Friendster, Facebook. Oh, Facebook udah ada sih Facebook ya. Iya, iya 2008. Jadi di Facebook pun tidak ada yang posting-posting seperti di Mhm. Instagram sekarang ini kan. Dengan Mhm. social media di Instagram, di TikTok, everyone is talking about stocks, everyone is talking about investment gitu. Iya. Nah, jadi kita ini harus menggunakan teknologi untuk mendapatkan berita-berita ini semakin gampang kan ya. Kalau dulu Mhm. saya harus baca-baca koran, saya harus baca-baca berita, saya harus cari-cari berita dari hanya denger-denger aja gitu. Kalau sekarang kita bisa mandiri, baca sendiri, lalu dijalankan cara berpikirnya secara struktural. Nah, itu dia. Jadi udah 2008 berarti udah 16 tahun ya Mbak ya di capital market. Wow. Aku tuh baru pertama kali kenal capital market itu 2012 dan itu pun masih banyak melakukan kesalahan gitu loh Mbak, dan vakum sekitar 7 tahun gitu. Nah, Terus pas kalau udah iya, kalau jadi kesalahan sih saya juga masih buat salah sekarang ini salahnya itu salah nggak cut loss. Jadi yang paling oh, pertama-tama itu sebenarnya cut loss dulu. Jadi take care of your loss dulu supaya the winner go play on itself ya kan. Tapi kalau misalnya yang loss itu loh yang suka kadang-kadang aduh gimana ya ini di cut loss atau enggak ya gitu loh. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngeliatin market kan. Nah, jadi investasi di saham itu juga bukannya dibilang aman ya, tetapi harus benar-benar dipelajari. Nah, balik lagi nih, hari ini kan kita mau bahas yang aman-aman saja. Berarti itu nggak seberapa relate kepada saham ya. iya. Ya kalau saham kan fluktuasinya sangat berfluktuasi lah gitu ya Mbak ya, bikin deg-degan, kalau kata orang bikin senam jantung tiap hari gitu. Apalagi kalau buat kita nih wanita Indonesia kan banyak kesibukan ya Mbak ya, walaupun di Iya, rumah aja tuh sibuk dengan iya, urusan rumah iya. gitu. Nah, mungkin nggak seperti Mbak Siska yang setiap hari update gitu ya tentang dunia pasar modal gitu. Nah, gimana sih Mbak cara memilih instrumen investasi yang aman gitu buat wanita Indonesia? Apa sih instrumennya Mbak Siska?
Yang paling aman adalah satu, obligasi pemerintah tentunya, karena dijamin oleh pemerintah, ya kan? Nah, mungkin teman-teman di sini tuh biasanya tuh belinya tuh SR atau ORI, itu juga baik karena mungkin itu yang lebih terjangkau atau itu yang ditawarkan. Nah, sekarang ini kita juga sudah bisa membeli FR. Nah, kalau misalnya si SR ini kan jangka waktunya lebih pendek, lalu imbal hasilnya pun juga lebih kecil, ya kan? Nah, kalau FR on the other hand, nah ini jangka waktunya mungkin lebih panjang. Misalnya benchmark itu di 10 tahun kan? Itu yang seri benchmark. Seri benchmark itu yang sekarang yang selalu dilelang kira-kira mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Nah, yang dilelang itu adalah FR seri 4 seri FR seri 95, FR seri 96, FR seri 97, dan FR seri 98. Nah, itu yang dimaksud oleh FR seri benchmark. Nah, saya kasih tahu ya, kira-kira tuh kuponnya tuh dari 6,875% sampai 7,125%. Dan obligasi pemerintah ini selain memberikan kupon yang twice a year, 2 kali setahun, dia hanya dipajakin 10% saja. Tax on bonds itu 10%. Nah, kan kalau misalnya teman-teman di sini biasanya suka yang mungkin berinvestasi di term deposit ya. Nah, di term deposit itu kan ada jangka waktunya, lalu term deposit itu biasanya kena pajak 20%. Nah, kenapa kita nih seneng banget nih akhir-akhir ini memberikan literasi tentang yuk mari nabung di obligasi pemerintah. Karena selain bunganya itu lebih tinggi, pajaknya lebih rendah, kita juga mungkin sekarang ini karena interest rate-nya nggak akan naik lagi ya, biasanya tuh interest rate kalau tidak naik lagi, lalu harga obligasinya akan naik. Nah, kita bisa double nih ceritanya gain-nya gitu, tapi itu gampang banget dihitung. Sebenarnya bisa dihitung. Gimana tuh Mbak caranya? Nah, dihitungnya kita bisa hitung sih lewat di Bloomberg gitu kan. Kalau kita mungkin kita punya ya alat-alatnya, kita punya cara perhitungannya dari tim fixed income-nya Mirae Asset. Nah, kira-kira misalnya sekarang tuh rata-rata mungkin harganya udah 105, biasanya harga par dari si obligasi ini kan di 100. Nah, udah naik sekarang. Mengantisipasi bahwa kenaikan suku bunga sudah tidak ada lagi karena kemarin itu setelah Lebaran ternyata inflasi kita 4,3% loh gitu kan. Nah, kalau misalnya investasinya 4,3%, lalu teman-teman di sini mau investasi yang returnnya lebih kan daripada 4,3%. Ya kan gitu. Nah, biasanya kan lumayan susah ya kalau hanya taruh di term deposit. Betul. Iya nggak, Widya? Uang aja juga susah nyarinya ya Mbak ya, apalagi term deposit. Nah, iya kan kita kan biasa setiap tahun kan kita kan happy birthday to you, happy birthday to you. Kita maunya apa? Widya kemarin kita nyanyinya untuk teman kita Bimo, panjang umurnya serta mulia, ya kan? Panjang umur itu kan butuh biaya juga ya Widya ya. Kos tiap hari itu Mbak keluar. Nah, justru itu karena kalau especially kalau misalnya tinggal di Jakarta itu kan mahal juga kan, kalau uangnya itu tidak diinvestasikan biasanya tuh agak-agak susah ya untuk keperluan nantinya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang yang Widya, nilai uangnya termakan inflasi kalau misalnya nggak diinvestasiin gitu ya Mbak Siska. Iya. Ya. Tadi kepotong terus. Iya, kepotong. Iya, jadi apalagi zaman sekarang gitu ya Mbak, semua harga pada naik semua karena inflasi itu. Jadi semakin urgent gitu kayaknya ya Mbak ya untuk kita bisa berinvestasi dan kenal sama produk-produk investasi gitu. Nah Mbak, tapi kan kalau obligasi negara gitu ya Mbak ya, kecuali FR,
nggak bisa kita DCA gitu loh Mbak, yang nabung rutin bulanan gitu. Nah kalau Iya, investasi yang kita bisa nabung rutin bulanan, yang aman gitu, apa sih Mbak? itu sebenarnya yang paling mudah itu adalah reksadana. Tadi Mm-mm. kan kita sudah bahas term deposit yang pajaknya 20%, ya kan? Mm-mm. Terus sudah gitu kita bahas obligasi pajaknya 10%. Nah, ada Mm-mm. lagi nih yang biasanya banyak banget orang-orang suka akhir-akhir ini itu adalah reksadana. Reksadana yang paling aman adalah reksadana pasar uang. Mm-mm. Nah, reksadana pasar uang itu biasanya mereka menginvestasikan di term deposit yang 1 tahun, terus Mm-mm. udah gitu obligasi korporasi yang 1 tahun gitu, atau obligasi pemerintah yang jangkanya tuh pendek-pendek. Jadi bisa dilikuidasi T+1. Lalu Mm-mm. ada lagi yang relatif aman tapi masih ada resikonya, itu adalah reksadana pendapatan dana pendapatan tetap ini uh, dia mengini aset-aset seperti ada juga term depositnya, ada juga obligasi pemerintah yang lebih lama jangkanya, dan ada juga di obligasi korporasi begitu. Nah, ini dua ini biasanya sih bisa jadi pilihan teman-teman di sini untuk diinvestasikannya secara terus-menerus ya, gitu. Misal dari gaji disisihkan, gitu. Misalnya tahu tujuannya misalnya untuk sekolah anak, orang tua, gitu. Kita bisa parkir di sini, gitu. Jadi buat pemula juga lebih cocoknya itu ya Mbak ya, reksadana pasar uang sama reksadana obligasi gitu ya Iya, Mbak ya. benar. Mantap. Hmm. Terus Mbak Siska mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang udah main sosial media, udah banyak baca-baca kali ya Mbak ya, karena udah banyak banget kan Mbak konten kreator finansial, capital market seperti itu, yang mungkin udah mengenalkan juga reksadana gitu. Cuman belum paham betul nih Mbak reksadana itu apa gitu, dan setelah buka mungkin aplikasi gitu ya Mbak ya, aplikasi investasi reksadana, ternyata banyak lagi nih produk-produknya gitu. Tadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi, terus ada reksadana campuran dan saham gitu ya. Ternyata setelah dicari tahu lagi, produk-produknya ternyata banyak lagi tuh, yang pasar uang, yang obligasi. Iya, Nah, teman-teman itu banyak bingungnya di situ loh, Mbak Siska. oke. Ini yang mana nih yang mesti dibeli produknya gitu, yang bagus yang mana, lihat bagusnya itu di mana gitu. Oke. Yuk, kalau gitu kita mungkin bahas masuk ke produk ya. Nah, kalau Mm-mm. saya kebetulan saya pakai aplikasi yang namanya Navi. Nah, Navi Mm-mm. ini juga gratis untuk di-download, tetapi mungkin untuk melihat semua fitur-fiturnya itu harus registrasi pembukaan account di Mirai Asset. Nah, Navi ini kan dimulai hanya dengan 100.000 ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang tertarik itu bisa langsung download aplikasi Navi. Coba ya, sebentar saya ganti screen-nya ke belakang. Oke. Nah, enak ya Mbak ya kalau misalnya dikasih lihat, kita terangin sekalian diliatin gitu visualnya Nah, seperti ini kan apa. Karena kalau Navi. ini susah bayanginnya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan Navi ya. Oke, sebentar. Lalu, oke. Nah, kita tadi kan sudah bahas yang aman. Yang paling aman adalah reksadana pasar uang. Biasanya ini itu cocok banget untuk orang-orang yang mau taruh dana darurat, ya kan? Nah, dana darurat ini mungkin daripada ditaruh di term deposit, daripada ditaruh di tempat-tempat yang lainnya, boleh dipilih di pasar uang ini. Atau juga pasar uang ini kadang-kadang itu equivalent ya dengan high uh, apa ya, high interest account, high interest account yang mungkin ada beberapa digital bank yang menawarkannya juga. Tapi kan kalau digital bank itu tetap ya ada pajaknya tuh 20%. Kalau ini kan pajaknya udah net. Nah, misalnya saya itu kalau misalnya memilih reksadana, selain dari imbal hasilnya, saya juga suka selalu melihat dari AUM-nya, Asset Under Management. Nah, kalau di sini kan terlihat kan AUM terbesar adalah Inside Money.